Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Arihadin. Kali ini saya akan membahas materi SKB CPNS PGSD mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu indikator menganalisis sifat dan fungsi bahasa. Fungsi bahasa ada banyak. Sifatnya ini saya comot ada dua, yaitu yang bersifat unik dan yang kedua bersifat arbitrer. Nah, jadi untuk mengetahui sifat dan fungsi bahasa yang lainnya, silahkan disimak video ini sampai habis sehingga kalian semua bisa memahami sifat dan fungsi bahasa. Seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya untuk mengetahui update-update informasi dan soal atau materi SKB CPNS PGSD yang terbaru. Semoga dengan tetap mengikuti channel kami, kalian semua bisa menggapai cita-cita untuk menjadi ASN pada tahun ini. Langsung kita menuju ke materi, yaitu menganalisis sifat dan fungsi bahasa. Ini ciri atau sifat yang hakiki dari bahasa, yaitu bahasa itu adalah sebuah sistem. Bahasa sendiri adalah sistem terdiri jadi dari beberapa komponen yang memiliki fungsi tertentu dan memiliki tujuan makna. Jadi bahasa itu adalah sebuah sistem yang memiliki fungsi dan tujuan. Sistem berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Jadi namanya sistem itu pasti ada susunannya dalam bahasa itu. Kalau tidak ada susunannya, namanya bukan bahasa. Yang B, bahasa itu berwujud lambang. Bahasa merupakan perwujudan dari lambang bunyi. Terlihat jelas pada saat bahasa tulis, penulisan huruf merupakan lambang dari bahasa. Jadi huruf A, B, D, E itu adalah sebuah lambang yang disepakati bersama. Yang C, bahasa itu berupa bunyi. Menurut Krida Laksana tahun 1983, bunyi adalah kesan pada pusat saraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan dalam tekanan udara. Jadi bunyi adalah kesan pada pusat saraf otak kita sebagai akibat dari gendang telinga yang bergetar dan bereaksi karena perubahan dalam tekanan udara. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia, yaitu lidah kita. Akan tetapi juga tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa. Bunyi bahasa merupakan bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia yang bermakna. Jadi bunyi yang mempunyai makna ini yang dinamakan bunyi bahasa. Kalau tidak ada maknanya berarti namanya bukan bunyi bahasa. Yang D, bahasa itu bersifat arbiter. Kata arbiter bisa diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, mana suka. Air dalam bahasa Indonesia artinya cairan. Air dalam bahasa Inggris artinya udara. Jadi air dalam bahasa Indonesia kan artinya cairan atau yang lebih kita kenal ya air yang berbentuk cair. Kalau air dalam bahasa Inggris itu artinya kan udara. Bahasa itu bermakna. Bahasa harus bermakna, memiliki arti dan maksud tertentu. Contohnya malam, adik, ibu, lampu, santai. Bermakna adalah bahasa. Jadi intinya bahasa harus bermakna malam, yaitu kan pergantian siang dan malam. Ciri-cirinya gelap gulita. Adik, adik adalah apa ya? Seorang anak yang lahir kedua, tiga, dan seterusnya. Ibu adalah orang tua kita yang melahirkan seperti itu. Kalau yang ini Demal, DMAL, QWER, IKIKL, YKOW tidak bermakna, ini berarti bukan bahasa. Jadi seperti yang dicontohkan ini tadi. Nah, memiliki makna berarti kalau tidak memiliki makna seperti ini, berarti ini bukan bahasa. Terus lagi tadi yang
Nah, ini bunyi bahasa. Bunyinya dihasilkan alat ucap manusia yang bermakna. Jadi kalau tidak bermakna itu berarti bukan bahasa atau bukan bunyi bahasa. Contohnya ya seperti ini. Ini bukan bahasa. Kalau bahasa itu yang mempunyai arti atau makna. Contohnya ini. Seperti itu. Yang keenam atau yang ke F, bahasa itu bersifat konvensional. Bahasa memang mana suka sewenang-wenang, tapi sifatnya disepakati oleh kelompok tertentu. Jadi dalam arti arbitrary ini tadi sewenang-wenang ini pasti ada batasan-batasan atau disepakati oleh kelompok tertentu. Contohnya kalau bahasa di Indonesia itu kan sudah disepakati sebagai bahasa nasional, bahasa negara seperti itu. Tetapi ada bahasa daerah, contohnya bahasa Jawa itu berarti disepakati oleh suku Jawa. Bahasa Aceh, bahasa Minang berarti disepakati oleh suku Minang. Bahasa di Papua juga seperti itu. Nah, di Indonesia itu juga mempunyai banyak bahasa daerah yang menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang beragam. Yang ketujuh, bahasa itu bersifat unik. Bahasa bersifat unik artinya setiap bahasa memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya, jadi unik. Ciri khas sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Jadi mempunyai sifat yang unik, mempunyai ciri khas. Contohnya ya dalam bahasa yang ada di Indonesia ini. Contohnya bahasa Jawa dengan bahasa Bali dengan bahasa Minang tentu saja berbeda-beda. Jangankan dengan bahasa Minang, kalau kita lihat dalam bahasa Jawa pun itu juga mempunyai banyak ciri khas. Contohnya bahasa Jawa di Keraton atau Yogyakarta sana berbeda tentunya dengan bahasa Jawa yang ada di Jawa Timur, di Surabaya. Bahasa Madura itu juga lain-lain seperti itu. Jadi bahasa itu bersifat unik, memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Yang H, bahasa itu bersifat universal. Selain bersifat unik, bahasa juga bersifat universal. Artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Jadi ciri-cirinya itu sama. Misalnya ciri universal bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Jadi universal itu berarti menyeluruh. Kalau kita tahu bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu mempunyai makna jika terdiri dari vokal dan konsonan. Jadi vokal itu terdiri A, I, U, E, O, sedangkan konsonan adalah kecuali yang 5 huruf tadi. Selanjutnya, bahasa itu bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif artinya meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Ini maksudnya unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan jumlah yang terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas. Misalnya kita ambil fonem dalam bahasa Indonesia A, I, K, dan T. Dari 4 fonem tersebut dapat kita hasilkan satuan-satuan bahasa. Nah ini bisa ikat, kita, kiat, kait. Jadi maksudnya terbatas dari 4 fonem, 4 huruf ini bisa dijadikan ke beberapa bahasa yang mempunyai makna. Contohnya ikat, kita, kiat, atau kait itu. Yang selanjutnya yang ke-10, bahasa itu bervariasi. Anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai orang dengan berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang tidak sama. Karena perbedaan tersebut, maka bahasa yang digunakan menjadi bervariasi. Ada 3 istilah dalam variasi bahasa yaitu
Tiga istilah dalam variasi bahasa. Yang pertama, idiolek adalah ragam bahasa yang bersifat perorangan. Jadi ini idiolek ini ragam bahasa, macam bahasa yang bersifat perorangan. Yang kedua, dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Jadi contohnya saja dialeknya, walaupun sama-sama berbahasa Indonesia, dialeknya orang Jawa dengan orang Minang, dengan orang Batak, dengan orang Papua, dialeknya, gaya bicaranya itu pasti berbeda. Dengan sama-sama kita berbicara dengan bahasa Indonesia itu saja sudah berbeda. Yang ketiga, ragam. Ragam adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Misalnya ragam baku dan ragam tidak baku. Jadi variasi bahasa. Bahasa baku dan bahasa tidak baku. Itu kalau bahasa baku kan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Sedangkan yang tidak baku ya bahasa yang sehari-hari yang kita contohkan misalnya pada waktu kita chatting itu biasanya kan enggak, itu kan seharusnya tidak, seperti itu. Jadi ragam ini adalah yang menentukan ragam baku dan ragam tidak baku. Yang terakhir, bahasa itu bersifat dinamis. Bahasa tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Jadi bahasa itu bersifat dinamis, selalu berubah-ubah juga, selalu bertambah juga, karena keterikatan dan keterkaitan bahasa itu dengan manusia. Sedangkan dalam kehidupan di dalam masyarakat, kegiatan manusia itu selalu berubah, maka bahasa menjadi ikut berubah, menjadi tidak tetap, menjadi dinamis. Perubahan itu dapat berupa pemunculan kata atau istilah baru, peralihan makna sebuah kata, dan perubahan-perubahan lainnya. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat ini, kegiatan manusia itu pasti selalu berubah-ubah, selalu berkembang. Maka bahasa pun juga ikut berubah. Contohnya, 10 tahun yang lalu kita tidak mengenal tentang jualan online seperti itu. Tetapi pada saat ini kan setiap ini kan ada kegiatan masyarakat yang semua itu sebagian besar itu banyak yang jualan online. Jadi ada kata-kata itu, jadi ada bahasa baru. Ada yang kalau dalam bahasa dulu tidak dikenal delivery order DO itu, tetapi saat ini karena kehidupan masyarakat selalu berubah, maka menimbulkan istilah-istilah baru juga, contohnya seperti itu. Terus lagi contohnya mungkin tentang media online, bukan yang tentang alat transportasi online. Itu kan juga bahasa baru. Dulu kita tidak mengenal namanya Gojek, tetapi saat ini kita tahu lah Gojek itu kan berasal dari bahasa juga yang mempunyai makna juga. Jadi itu yang dinamakan bahasa itu bersifat dinamis, selalu berubah dan tidak tetap karena diakibatkan oleh kegiatan masyarakat yang selalu berubah juga seperti itu. Yang selanjutnya yaitu fungsi bahasa. Kalau yang ini tadi adalah sifat-sifat bahasa. Jadi ciri atau sifat bahasa, cirinya ini dan mulai sifatnya ini ke bawah ini memulai sifat-sifat bahasa. Jadi ciri dan sifat. Yang kedua yaitu fungsi bahasa. Apa fungsi bahasa itu? Bahasa adalah alat komunikasi sosial yang berupa simbol bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia. Ini sebagai definisi dari sifat bahasa tadi. Bahasa adalah salah satu sarana untuk berinteraksi antar sesama manusia. Jadi bahasa itu digunakan untuk berinteraksi antar manusia. Kita bisa ngobrol, berbicara, itu karena adanya bahasa. Setiap masyarakat memiliki bahasanya masing-masing. Ini seperti yang saya contohkan, tidak di Indonesia ini tidak hanya bahasa Indonesia, tetapi banyak bahasa-bahasa daerah yang berkembang di daerah-daerah.
tidak hanya satu dua bahasa daerah, tetapi lebih puluhan bahkan ribuan yang ada di Indonesia. Dalam berkomunikasi, alat yang sering digunakan adalah bahasa, baik berupa bahasa tulis maupun bahasa lisan. Bahasa sebagai sarana komunikasi mempunyai fungsi berdasarkan kebutuhan seseorang secara sadar atau tidak sadar yang digunakannya. Bahasa merupakan alat untuk mengekspresikan diri, alat komunikasi, dan sarana untuk kontrol sosial. Jadi ini contohnya mengekspresikan diri, ini contohnya pidato, membaca puisi itu kan mengekspresikan diri. Alat komunikasi ya kita berbicara dengan sesama manusia. Sarana untuk kontrol sosial ini namanya ke sosial itu pasti kita menggunakan bahasa. Yang pertama fungsi informasi. Bahasa berfungsi untuk menyampaikan informasi timbal balik antar anggota keluarga maupun anggota-anggota masyarakat. Ini sudah kita jalani setiap hari, yaitu fungsi bahasa yaitu menyampaikan informasi kepada anggota keluarga maupun anggota masyarakat. Wujud fungsi bahasa sebagai fungsi informasi misalnya berita, pengumuman, petunjuk, pernyataan lisan ataupun tulisan melalui media massa, baik media cetak, koran, majalah, dan lain-lain ataupun elektronik, televisi, radio, website atau blog dan lain-lain. Jadi website atau blog ini karena tadi disebutkan di sini bahasa itu tidak hanya bahasa lisan, tetapi juga bahasa tulis. Jadi tulisan yang ada di website atau blog itu juga dinamakan bahasa tulis. Seperti itu. Contoh fungsi bahasa sebagai alat komunikasi dalam fungsi informasi. Yang pertama kita mendapatkan informasi dari berita, televisi maupun koran. Berarti ini sarana bahasa lisan dan bahasa tulis. Yang kedua pengumuman hasil seleksi tes CPNS diumumkan melalui website. Ini berarti bahasa tulis juga. Yang kedua fungsi ekspresi diri. Bahasa memiliki fungsi ekspresi diri, berarti bahwa bahasa berfungsi untuk menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, atau tekanan-tekanan pembicara. Jadi ini sebagai ekspresi diri, mengungkapkan perasaan kita, sikap kita, gagasan kita, emosi, atau tekanan-tekanan pembicara. Bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan diri ini dapat menjadi media untuk menyatakan keberadaan atau eksistensi diri, membebaskan diri dari tekanan emosi, dan untuk menarik perhatian orang lain. Jadi saya berbicara seperti ini, menyampaikan materi seperti ini juga salah satu fungsi bahasa dalam ekspresi diri. Ini karena menarik perhatian orang lain. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi. Bahasa memiliki fungsi adaptasi dan integrasi, yaitu untuk menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat. Melalui bahasa, seseorang dapat belajar tentang adat istiadat, pola hidup, perilaku, dan etika dalam suatu masyarakat. Jika seseorang mudah beradaptasi dengan masyarakat, maka dengan mudah juga dia akan membaurkan diri atau integrasi dengan kehidupan masyarakat tersebut. Jadi, fungsi bahasa yang ketiga yaitu sebagai adaptasi dan integrasi. Dengan kita menggunakan bahasa tersebut, maka kita mudah beradaptasi dengan masyarakat. Selain itu, jika kita sudah mudah beradaptasi, kita akan bisa membaurkan diri dalam kehidupan masyarakat tersebut. Jadi kita bisa berkumpul dengan banyak masyarakat, bisa membaur, bisa mengintegrasi dengan fungsi adanya bahasa tersebut. Yang terakhir atau yang keempat, fungsi kontrol sosial. Bahasa berfungsi mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Ini tentu saja ini dari berita tadi mungkin kita dapat mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Tentu pendapat orang lain itu berbeda-beda juga, tetapi kita dapat mempengaruhinya. Apabila fungsi ini berlaku dengan baik, maka semua kegiatan sosial akan berlangsung dengan baik juga, tentunya dengan penyampaian bahasa yang komunikatif dan persuasif, yaitu komunikatif itu mudah dipahami, persuasif itu berarti kita bisa mengajak, mengarahkan. Sebagai contoh,
Pendapat seorang kepala desa akan ditanggapi dengan baik oleh masyarakatnya. Dengan bahasa, seseorang bisa mengembangkan kepribadian dan nilai-nilai sosial kepada tingkat yang lebih berkualitas. Ini materi tentang sifat dan fungsi bahasa. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah tutur kata atau penyampaian saya pribadi memohon maaf. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Cukup sekian penjelasan saya kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update-update informasi terbaru atau informasi tentang soal, tentang tryout, dan tentang materi-materi SKP PGSD. Saya akhiri cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.